Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Kinmu berjalan menuju hutan obelis pertama. Tidak hanya ada bau darah dan karat yang khas, ada juga niat membunuh yang sangat kuat. Selain itu, hal yang paling membuatnya tidak nyaman adalah kekuatan penekan yang dipancarkan obelis ini. Obelis ini telah disempurnakan oleh tuan muda tertua di Istana Mikrov untuk menekan musuh. Kekuatan ini menekan roh primordialnya, membuatnya mustahil untuk melepaskan kekuatan roh primordialnya. Tidak hanya itu, kekuatan penindasan juga telah mengunci harta ilahinya. Kultivasi tuan muda itu sangat tinggi, sehingga obelis yang ditinggalkannya secara bertahap memengaruhi Dao Agung yang telah dikultivasikannya, menyebabkan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya menjadi kacau. Kekuatan Dao Agung tercermin dalam seni ilahi. Jika seseorang tidak dapat mengedarkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Inilah situasi yang dihadapi Kinmu saat ini. Tuan muda mengolah ki vital kekacauan primordial dari Tuan Istana Mikrov, dan ki vital kekacauan purba adalah fondasi dari semua jalan, keterampilan, dan seni ilahinya. Jika hutan obelis bahkan dapat menekan ki vital kekacauan primordial, maka dia akan ditekan di sini oleh hutan obelis yang disempurnakannya. Kinmu menghentikan langkahnya. Dia masih berada di pinggiran hutan obelis. Dengan tren seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa berjalan jauh. Semua kultivasinya, kemampuan, dan bahkan jalur, keterampilan, dan seni ilahinya akan ditekan. Bahkan jika terlalu mudah untuk ditekan di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, dia harus memikirkan tindakan balasan. Dengan kata lain, ki vital kekacauan primordial dapat menghindari penindasan hutan obelis, tetapi saya perlu mengetahui urutan rune yang digunakan untuk menyegel rune kekacauan primordial tuan muda. Dia berhenti untuk mempelajari obelis secara mendetail. Dia sudah memiliki sedikit pemahaman tentang rune pada pelat pintu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mempelajari rune Chaos Purba dan seni ilahi pada pelat pintu. Namun, panel pintu adalah panel pintu dan prasasti batu adalah prasasti batu. Seni ilahi kekacauan primordial yang terkandung dalam kedua benda itu jelas tidak sama. Pada saat ini, Kinmu tiba-tiba tertegun dan melihat ke tanah. Selain jejak kakinya, ada jejak kaki orang lain di tanah. Dia memeriksanya dengan saksama dan melihat ada jejak kaki yang masuk dari luar dan ada juga jejak kaki yang keluar dari dalam. Dilihat dari ukuran jejak kaki tersebut, seharusnya itu adalah jejak kaki orang yang sama. Orang ini berhenti di sini setelah memasuki dunia di balik pintu, lalu segera berbalik dan meninggalkan tempat ini. Kinmu menunjukkan ekspresi heran. Dari jejak kakinya, orang ini jelas bukan tuan muda tertua Istana Miluo. Karena orang ini telah menerobos masuk ke dunia di balik pintu, auranya pasti sangat kuat. Jejak kakinya tercetak dalam di tanah dunia di balik pintu. Dia datang dengan aura yang tak terkalahkan dan tiba di depan obelis pertama hanya dalam beberapa langkah. Kinmu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Namun, dia hanya meninggalkan jejak kaki yang dangkal di tanah. Dibandingkan dengan jejak kaki yang ditinggalkan orang itu, kemampuannya jelas jauh lebih lemah. Lebih kuat dari milikku. Dia berdiri di depan obelis pertama dan obelis itu telah menghilang, hanya menyisakan lubang besar. Jelas, obelis ini telah dicabut oleh orang itu. Namun, saat langkah kakinya sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti. Setelah mencabut obelis ini, dia sepertinya menemukan sesuatu yang membuatnya merasa sangat takut. Kinmu berdiri di tapak kaki di depan obelis dan melihat ke dalam hutan obelis, tetapi dia tidak melihat ada yang salah. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia melihat pelat pintu lain yang telah pecah menjadi dua tersebar di hutan obelis. Pintu ini, Kinmu tertegun, dia segera menyadari, ada dua pintu di pintu ini, orang itu pasti menerobos masuk dari luar dan menghancurkan salah satu pintu dengan pukulannya. Pintu itu disempurnakan oleh tuan muda kedua dan sangat keras. Dia telah menghancurkannya dengan pukulan dan kemampuannya memang jauh di atasku. Pintu yang rusak itu dihancurkan olehnya dan jatuh ke hutan lempengan batu. Dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos pintu, tetapi ketika dia datang ke sini dan membuka pintu pertama, dia langsung merasakan bahaya yang tak tertandingi dan berbalik untuk pergi. Oleh karena itu, jejak kaki yang ditinggalkannya menjadi sangat ringan dan samar. Kinmu menoleh dan melihat ke arah pintu lainnya. Jejak kaki yang tertinggal sangat ringan dan samar. Ketika dia sampai di balik pintu, untuk melampiaskan amarahnya, dia menghantam pintu yang tersisa dengan pukulan. Namun, auranya sudah menghilang, jadi dia tidak dapat membelah pintu ini menjadi dua bagian. Dia hanya meledakkan pintu ini ke tanah terlantar.
Kinmu berbalik lagi dan menatap hutan obelis dengan curiga. Lalu, apa sebenarnya bahaya yang dirasakan oleh ahli hebat ini? Apakah ini niat membunuh? Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun niat membunuhnya kuat, itu tidak cukup kuat untuk menakuti makhluk seperti itu. Apakah itu pasukan penekan dari hutan obelis? Itu juga tidak benar. Karena dia bisa mencabut obelis pertama, itu berarti dia tidak takut dengan rencana Tuan Muda. Dia hanya datang untuk menghancurkan formasi karena dia cukup percaya diri. Lalu apa yang membuatnya takut? Kinmu mengerutkan kening dan memiliki beberapa tebakan dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin. Lupakan saja, asal aku masuk dan melihatnya, aku akan tahu apa yang telah membuat ahli hebat seperti itu takut. Ia berjalan ke obelis berikutnya. Itu seperti cermin, dan permukaannya sangat halus. Bahkan organ-organ dalamnya dan harta karun ilahinya pun terpantul di sana. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka bahkan dapat melihat struktur dao besar Kinmu, struktur setiap partikel yang membentuknya, dan bahkan otaknya. Mereka bahkan dapat melihat arus listrik di sarafnya yang disebabkan oleh perubahan pikirannya. Kalau seseorang punya pemahaman yang sangat mendalam tentang pikiran seseorang, maka lewat cermin prasasti batu, dia bisa melihat semua pikiran orang tersebut. Melihat permukaan prasasti batu itu, tidak mungkin ada rune apapun, tapi inilah keanehan rune kekacauan primordial milik ketua istana. Kinmu berdiri di depan prasasti batu itu dengan penuh percaya diri. Itu karena dia tahu bahwa rune kekacauan primordial memiliki detail yang tak terbatas. Ketika dia mempelajari pola dao istana Miluo, dia menemukan titik ini. Pola dao istana Miluo memiliki detail tak terbatas, dan akar dari detail tak terbatas ini berasal dari rune kekacauan primordial. Dengan demikian, obelis ini tampaknya tidak memiliki cacat apapun dan dapat memantulkan detail yang tak terbatas, tetapi dia masih dapat melihat menembus komposisinya. Itu karena detail tak terbatas yang dipantulkan oleh cermin prasasti batu itu sebenarnya adalah orang-orang dan benda-benda di depan prasasti batu itu ketika rune kekacauan primordial memantulkannya. Melalui struktur orang-orang dan benda-benda itu, mereka dapat menampilkan detail tak terbatas dari rune kekacauan primordial. Rune kekacauan primordial melindungi semua bentuk dan dapat berubah menjadi semua jalur, keterampilan, seni ilahi, dan mengembangkan semua orang dan benda. Kinmu berdiri di depan cermin prasasti batu. Dia tampak seperti sedang melihat cermin, tetapi pada kenyataannya, rune kekacauan primordial di prasasti batu telah merekonstruksi dirinya yang lain di cermin. Cara termudah untuk membuat susunan rune kekacauan primordial yang tersembunyi di prasasti batu muncul adalah dengan membuatnya tidak dapat menyinari apapun. Kinmu melepaskan sisa ki vital kekacauan primordialnya dan mengubahnya menjadi 4 cermin yang berdiri di sekitar prasasti batu. Ki vital kekacauan primordialnya berubah menjadi keadaan rune, dan setiap rune sangat ramping, sehingga mustahil bagi prasasti batu untuk menyinari benda lain. Tanpa objek apapun yang menyinari, rune yang tersembunyi di obelis muncul satu persatu. Bagian utama yang membentuk prasasti batu itu adalah batu kekacauan. Rune kekacauan purba yang dicetak Tuan Muda pada batu kekacauan itu menunjukkan struktur yang sangat padat dan indah. Itu seperti seni, tetapi juga seperti struktur mekanis yang rumit dan indah yang terus berubah. Kinmu mabuk saat mempelajari rune-rune ini. Perubahan rune yang tercetak pada prasasti batu menunjukkan semacam struktur aljabar, dan setiap perubahan mengandung prinsip-prinsip aljabar yang sangat mendalam. Meskipun mereka berasal dari era alam semesta yang berbeda dan bahasanya berbeda, rune kekacauan primordialnya sama, dan bahasa Dao juga sama. Yang lebih penting, aljabar juga merupakan bahasa yang dapat dikomunikasikan. Pencapaian Kinmu dalam ketiga bahasa ini sangat tinggi, yang membuat pemahamannya terhadap seni dewa segel kekacauan primordial milik Tuan Muda jauh lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Meski begitu, Kinmu masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk sepenuhnya memahami segel kekacauan primordial pada obelis. Yang ingin dilakukannya bukanlah menghancurkan segel yang dibentuk hutan obelis dengan kekuatan kasar, melainkan membiarkan dirinya memasuki hutan obelis dan tidak ditekan oleh segel tersebut. Dan bagian yang paling krusial adalah dia perlu membiarkan ki vitalnya meniru rangkaian rune kekacauan primordial pada obelis sehingga segel di hutan obelis akan mengira bahwa dialah lempengan batu yang hilang. Kinmu tinggal di luar hutan obelis untuk waktu yang lama lagi, berulang kali menyimpulkan dan memeriksa kesalahannya. Baru ketika ia tidak dapat lagi memeriksa kesalahannya, ia melangkah masuk ke dalam hutan obelis. Pada saat ini, kekuatan penekan yang dipancarkan oleh hutan obelis tidak dapat lagi mengancamnya dan malah membuatnya merasa seperti ikan di dalam air. Cermin-cermin pada obelis itu memantulkan sosoknya dan yang terpantul bukanlah dirinya, melainkan obelis berjalan. Ini adalah bagian paling aneh dari rune kekacauan primordial.
Kinmu berjalan terus dan perlahan-lahan masuk lebih dalam ke hutan prasasti. Namun, hawa membunuh dan bau darah yang berasal dari hutan prasasti juga semakin pekat. Niat membunuh ini bukan hal yang sepele. Bahkan lebih kuat dari ki iblis surgawi yang terbentuk saat Adipati Surgawi meninggal. Jauh lebih kuat dari 2 pisau dewa di panggung eksekusi dewa. Siapa yang punya niat membunuh yang mengerikan seperti itu? Hutan obelis itu seperti labirin. Cermin pada prasasti batu memantulkan prasasti batu lainnya, membuat orang pusing dan mudah tersesat. Kinmu berbalik untuk waktu yang lama dan menggunakan matahari di langit untuk menentukan posisinya. Dia perlahan-lahan berjalan ke tengah hutan prasasti batu. Lapisan terakhir hutan prasasti batu tersusun dalam bentuk lingkaran. Setelah melewati hutan prasasti batu ini, bagian depannya tiba-tiba menjadi jernih dan indah. Pegunungan hijau dan perairan hijau bagaikan surga. Yang paling mengejutkan Kinmu adalah ternyata ada sebuah desa kecil di dalamnya. Asap mengepul dari cerobong asap desa, ada seorang petani yang sedang memasak. Ada seorang pemuda tergantung di pohon di pintu masuk desa. Ia tergantung terbalik dan membunuh babi untuk diambil darahnya. Di bawahnya ada baskom berisi darah babi. Di samping pemuda itu ada seorang gadis kecil dengan kuncir 2. Dia berlari mengelilingi pohon dengan gembira dan tertawa-tawa. Suaranya sangat jelas dan renyah. Ada seorang lelaki tua yang duduk di atas pilar batu di pintu masuk desa. Ia sedang menghisap pipa air dan menyipitkan matanya sambil mengepulkan asap. Ada juga pohon tua di belakang pilar batu. Ada beberapa ulat yang bersarang di sana. Tatapan mata Kinmu melewati lelaki tua itu dan melihat seorang wanita duduk di samping sumur tua di bawah pohon tua di desa itu. Dia sedang mencuci pakaiannya dengan tongkat kayu dan mengumpat saat melakukannya. Dia tidak tahu siapa yang diumpat wanita itu. Seorang wanita tua sedang duduk di bawah atap rumah untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kedua tangannya diletakkan di atas perutnya yang kecil dan dia tertidur dengan mata menyipit. Sesekali, dia diam-diam membuka mata tuanya yang sudah kabur dan mengamati wanita yang sedang mengumpat itu. Desa kecil ini terasa damai, seakan-akan hanya ada satu keluarga beranggotakan 5 orang yang tinggal di sini. Kinmu mengedipkan matanya dan mengamatinya. Dia tidak memasuki desa dan malah memiringkan kepalanya untuk berpikir. Dia mengeluarkan peta geografis yang ditinggalkan Taiyi untuknya dan membukanya dengan suara desiran. Peta geografis Taiyi digambar dengan tongkat Taiyi dan sangat rumit. Wei Suifeng menyalinnya dan menyerahkannya kepada Kinmu. Kinmu membuka peta geografis dan melihatnya. Dia menggaruk kepalanya lagi. Ketika dia memasuki hutan obelis tadi, dia sama sekali tidak mengikuti rute yang ditandai pada peta geografis. Wei Suifeng memberinya banyak peta geografis, tetapi dia pada dasarnya tidak mengikuti rute dan hanya menerobos masuk secara acak. Sepertinya aku salah jalan. Kinmu menggulung peta geografis perubahan besar dan berbalik, berencana untuk meninggalkan hutan obelis ini untuk berjalan lagi. Dia berkata dengan kesal, jika kakak senior tahu, dia pasti akan meniup jenggotnya dan melotot. Tiba-tiba, tetua di dermaga batu di pintu masuk desa meletakkan kabut air dan berkata sambil tersenyum, tamu terhormat telah datang dari jauh, apakah Anda tidak akan tinggal untuk makan sayur potong babi sebelum pergi? Sang kecil telah membunuh seekor babi yang baik. Pedang diasah setiap 10 tahun, tetapi dia belum pernah mencoba bilah es. Dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, bagaimana mungkin hanya 10 tahun mengasah pedang? Para adik dan adik junior dari ujian masuk perguruan tinggi, setelah memakan sayuran penyembelihan babi ini, akan mencabut pedang bilah es di dalam hati mereka, memotong duri-duri, dan membuka gerbang surga selatan.